Salam saudara semua, teman-temanku dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, masih dengan saya Peter Prayo di channel Cross Christ. Masih seputar persahabatan. Ini mungkin akan menjadi video panjang atau terpanjang dalam diskusi berseri dengan saya. Nah, teman-teman sekalian, kita dalam video terdahulu sudah membahas tentang dasar dari persahabatan. Yang hanya satu persahabatan itu, yaitu adalah di tengah-tengah persahabatan ada sang kebenaran. Teman-teman sekalian, ketika kebenaran ada di tengah-tengah persahabatan, maka kemarin di video yang terdahulu saya tegaskan bahwa tidak pandang kasta, tidak memandang harta. Dan hari ini kita sampai pada pembahasan, jika kebenaran ada di tengah-tengah jalinan persahabatan, maka persahabatan itu bukan atas dasar pencapaian-pencapaian atau prestasi-prestasi. Kita lihat contohnya, masih tentang Daud dan Yonatan. Ketika Daud berhasil mengalahkan pertempuran yang maha dahsyat, itu mengalahkan panglima perang musuh yang bernama Goliat, Yonatan justru jatuh hati kepada Daud, Raja Daud, yang waktu itu masih sebagai orang biasa. Yonatan begitu terpikat dengan Daud, dia tidak iri hati. Tapi juga sebaliknya, Daud juga tidak iri hati kepada Yonatan yang waktu itu dia sebagai pangeran. Ini artinya persahabatan bukan atas dasar prestasi, bukan atas dasar pencapaian-pencapaian, bukan atas dasar jumlah piala yang didapat seseorang. Itu yang disebut orang mungkin sebagai cinta kasih itu buta, tidak memandang apa-apa. Menyayangi itu terkadang tanpa alasan. Kalau kita menyayangi karena rambut yang begitu bagus seperti ini ya, bagaimana kalau rambut ini hilang? Mungkin sesuatu hal terjadi sehingga rambut ini tidak muncul lagi. Apakah cinta itu masih ada? Apakah kasih itu masih ada? Apakah sayang itu masih ada? Itu bahayanya kalau persahabatan atas dasar pencapaian-pencapaian atau keindahan-keindahan. Terkadang kasih sayang itu tanpa alasan, atau ada sesuatu yang tak terlihat yang lebih kuat. Itu sama seperti kalau kita melihat gedung pencakar langit yang begitu megah dan kokoh, gagah dan cantik, itu terangkum di sana ya, gagah karena menjulang tinggi, cantik karena malam itu lampu kelap-kelip di gedung yang tinggi itu. Menjadi kokoh karena ada yang tidak terlihat, yang seringkali orang tidak pernah menyebut. Orang hanya melihat, wah betapa indahnya gedung ini, betapa cantiknya lampu yang menghiasi gedung itu, dan betapa kokoh dan gagahnya gedung itu. Tetapi ada satu yang tidak terlihat, yaitu fondasi. Fondasi yang ditanam di bawah tanah begitu dalam, tidak terlihat tetapi menopang gedung yang tinggi itu. Itu yang dibahas dalam video sebelumnya, yaitu dasar daripada persahabatan, yaitu kebenaran. Bukan pencapaian-pencapaian, bukan jumlah piala, bukan jumlah kesuksesan. Jadi ketika kita mengingat seorang sahabat yang sedang jatuh, yang sedang terpuruk, tersungkur, kehilangan, kesepian, di situ saatnya kita mencari teman itu. Di situ saatnya kita mencari teman yang sedang hilang. Dan saat kita mencari, itulah kita yang disebut sahabat sejati itu, teman sejati, sohib orang-orang bilang. Persahabatan adalah berkat Tuhan. Kalau kita memiliki sahabat, itu salah satu kita adalah orang yang diberkati Tuhan.
Ada lagi orang yang mengatakan bahwa persahabatan itu anugerah Tuhan. Ya, kalau anugerah dalam konteks pemberian, ya dapat dibenarkan. Memang sahabat itu adalah pemberian Tuhan. Dan persahabatan itu gagasan Tuhan. Sesungguhnya kita hanya menjalankan gagasan Tuhan, bukan kita yang merancang-rancang. Tuhan dari surga, transenden, yang tak terlihat, turun menjadi terlihat, menjadi imanen. Dia ingin menjadi nyata sebagai sahabat. Dia ingin menjadi nyata, menjadi manusia, supaya bisa bercakap-cakap dengan kita. Dan sungguh Tuhan bercakap-cakap dengan umat manusia 3,5 tahun yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, teman-teman sekalian, persahabatan adalah berkat Tuhan. Jadi kalau kita menjalin persahabatan dengan seseorang atau dengan orang banyak, dan kita bisa mengelola, memanage waktu, minggu ini kopdar ngopi bareng dengan persahabatan, dengan si A, si B, si C kumpul di mana, lalu mengerucutkan pembahasan, percakapan untuk tujuan apa? Untuk pelayanan, untuk kemanusiaan, untuk perjuangan keadilan bagi orang-orang yang mengalami penindasan, atau untuk perjuangan ketahanan pangan, atau apapun. Ketika setiap pembicaraan bukan hanya pembicaraan kosong, tetapi sama-sama menantang, sama-sama mengerucutkan untuk sebuah tindakan yang luhur, yang agung, yaitu kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan terlebih memuliakan Tuhan. Itu persahabatan yang mulia, itu persahabatan yang agung, itu persahabatan yang luhur. Teman-teman sekalian, persahabatan adalah berkat Tuhan. Daud menjadi sahabat Yonatan. Kedua belah pihak sama-sama diberkati. Mereka bisa saling mengasah, saling berbagi, saling menghibur. Kedekatan antara Daud dan Yonatan, ada orang yang menafsirkan, ada orang yang menuduh bahwa mereka seorang pribadi yang tidak normal sebagai laki-laki. Ingat, saya sudah menegaskan bahwa Alkitab tidak meliput, tidak melaporkan, tidak mencatat bahwa mereka itu sebagai laki-laki yang tidak normal. Apalagi ada ayat yang bunyinya, hati Yonatan berpaut kepada Daud. Wah, berpaut seolah-olah bagaimana gitu ya. Seorang sahabat itu bisa berpaut. Saya pernah menceritakan, saya pernah ketemu dengan seseorang dalam suatu acara seminar nasional yang diselenggarakan sebuah universitas. Ada satu peserta dari luar negeri, bukan berkebangsaan Indonesia. Dari jauh saya memandang dia, dia juga memandang saya. Saya bergerak menyelami beberapa peserta, waktu itu pas saya ratusan, mungkin ribuan. Dia pun bergerak menyelami orang-orang, dan akhirnya ketemu di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara jarak antara saya dan dia. Lalu kami bersalaman. Wah, akhirnya kami bercakap-cakap, saling menanyakan dari mana asalnya. Dan ketika saya menyebut saya sebagai salah satu dari satu suku di Indonesia ini, dia tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa saya suku itu. Wah, mungkin itu alasan yang tidak terlihat yang membuat dia mau bersahabat dengan saya. Dan suatu hari, mungkin kira-kira 3 tahun kemudian, dia bekerja di Indonesia di sebuah lembaga yang sangat besar sekali, dan posisi dia adalah posisi yang sangat penting, sangat terhormat, sangat strategis, saya katakan. Tetapi karena posisi dia, teman saya itu begitu penting, begitu strategis, maka banyak orang tidak suka. Orang-orang lama yang sudah bercokol di lembaga itu, yang sudah mengabdi di lembaga itu, tidak senang dengan kehadiran teman saya ini. Akhirnya di suatu hari dia difitnah dan dijatuhkan, dia terpuruk. Saya di provinsi yang lain atau di kota yang lain mendapat kabar via SMS
Waktu itu WA masih belum begitu marak, SMS. Dia berkata, Peter Prayudha, saya sedang sakit. Saudara, sore itu saya berkemas menyetir sendiri dalam perjalanan yang jauh untuk menengok teman saya yang dia bilang sedang sakit. Tapi ternyata setelah saya sampai ke sana, dia menceritakan secara singkat bagaimana dia dijatuhkan, bagaimana dia difitnah. Fitnahnya itu sangat kejam. Dia dituduh ada skandal ini, skandal itu, dan sebagainya. Saya langsung menawarkan pertolongan. My friend, my bro, jika kamu percaya dengan saya evakuasi malam ini juga. Saya akan cari mobil, saya juga akan membawa kamu ke rumah saya sekarang di Jawa Timur waktu itu. Dia memeluk saya dan mengatakan, oke, saya akan dengarkan kamu dan saya akan mengatur semua barang-barang saya malam ini juga. Saya akan berpamitan dengan lembaga ini malam ini juga. Coba bayangkan, kalau saya membiarkan dia di rumah dinasnya itu dalam keadaan dia terpuruk sekali dengan fitnah yang luar biasa, dengan tuduhan yang luar biasa, dan saya sebagai teman tidak percaya dengan tuduhan semua itu, dan lembaga itu tidak memberikan pertolongan sama sekali, juga tidak memberikan penghakiman yang adil. Luar biasa, saudara. Lalu dengan 3 mobil kami mengevakuasi barang-barang yang penting, terutama buku-buku dia. Nanti seorang pembaca yang luar biasa. Barang-barang yang lain seperti kulkas, lemari, televisi ditinggal semua. Dibagikan kepada orang-orang yang membenci dia itu. Dibagikan kepada orang-orang yang tidak bisa menolong dia, yang tidak bisa menyelamatkan dia, yang tidak bisa mengunjungi dia karena takut. Kalau orang-orang di lembaga itu mengunjungi dia, dianggap berkomplot pasti kan? Dianggap mendukung dia, dianggap mungkin seperti sekongkol, sehingga semua sunyi di lembaga itu. Saya sendiri menolong teman saya itu. Nah, saudara, melakukan misi yang mempertaruhkan hidup seperti itu, ya saya mempertaruhkan hidup saya. Kenapa? Dia dituduhkan satu tuduhan yang sangat berbahaya untuk jabatan saya, untuk profesi saya waktu itu. Tapi saya mengambil resiko itu. Saya tidak bisa menceritakan secara detail di sini. Yang jelas tuduhan itu mempertaruhkan jabatan saya, profesi saya, panggilan saya, bahkan hidup saya. Saya mengevakuasi teman saya ini dan istri saya, tetap menunggu, belum tidur, menunggu teman saya ini dan menunggu rombongan kami sampai ke rumah. Itu perjalanan jauh dengan rute perjalanan yang mempertaruhkan nyawa juga. Dan hari itu hujan deras. Kanan kiri jalan itu tebing yang sangat, jurang yang sangat dalam. Sekali kami jatuh, tidak akan ditemukan mayatnya atau jenazahnya atau bangkai mobil. Itu dalam sekali. Puji Tuhan, kami sampai di rumah. Istri saya sudah menyiapkan beberapa makanan, minuman, rempah-rempah untuk menyegarkan kembali tubuh saya. Tim yang menolong, tim staf saya, dan juga teman saya yang saya evakuasi ini. Dan ini yang saya terkejut. Ketika istri saya menyiapkan air mandi dengan rempah-rempah untuk menyegarkan tubuh yang lelah, tubuh teman saya yang lelah yang karena fitnah dan tuduhan kosong itu. Setelah mandi, teman saya itu berganti pakaian lalu berbaring di tempat tidur. Saudara, saya terkejut. Istri saya menjumpai teman saya di kamarnya yang terbuka itu, lalu memijit kakinya. Itu sebuah pelayanan dari istri saya kepada teman saya. Adakah anggota keluarga menyambut teman saudara seperti itu? Saya juga lalu mendekati teman saya itu dan menguatkan dia dengan kata-kata menghibur. Bro, jangan khawatir, tetap tenang di sini. Sampai kamu pulih, kamu kembali ke negara kamu tetap di sini.
atau kamu tetap seterusnya di sini, kami dengan senang hati. Ini ada kamar di sini untuk kamu. Wah, dia menangis dan bersyukur sekali. Nah, teman-teman sekalian, jika Anda punya cerita yang begitu seru, silahkan bagikan cerita saudara di kolom komentar. Jangan lupa, jika Anda punya niat untuk membagikan video ini, kesaksian ini, bahwa persahabatan itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Kadang-kadang juga mempertaruhkan nyawa seperti Daud dan Yonatan. Saya juga pernah mempertaruhkan nyawa. Tapi juga teman saya mungkin pernah juga mempertaruhkan nyawa demi saya, merekomendasikan nama saya untuk masuk ke sebuah lembaga. Mungkin juga sampai demikian. Nah, teman-teman sekalian, silahkan saudara like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya handphone saudara memberikan notifikasi bahwa saya sudah memposting video yang baru, sehingga Anda bisa mengikuti video saya selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.